itu keyakinan kelas? Sudah ada yang tahu? Belum? Kalau belum, Bu Ayu akan bertanya, kira-kira ketika kalian naik sepeda motor, kenapa harus memakai helm? Karena biar tidak jatuh. Ada lagi? Biar aman. Oke. Biar tidak kena tilang. Oke. Pertanyaan nomor 2, kira-kira kenapa ketika masa pandemi COVID kemarin kita harus sering mencuci tangan? Bersih, higienis, tidak tertular. Nah, kalau yang tadi Bu Ayu sebutkan harus menggunakan helm, harus mencuci tangan disebut peraturan, maka hal-hal yang mendasari kita kenapa kita mau melakukan itu seperti keamanan, kesehatan, terus apalagi tadi biar selamat, itulah yang disebut sebagai keyakinan. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan adalah hal-hal yang mendasari kita untuk melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan aturan yang sudah ada. Oke. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini ya, yang akan kita lakukan, yang akan kita coba buat sebuah keyakinan kelas. Sekarang Bu Ayu akan membagikan sebuah post-it setiap grup. Ini ada berapa grup? 1, 2, 3, 4. Ada 4 grup. Bu Ayu akan membagikan post-it. Masing-masing siswa akan mendapatkan 1. Nah, setelah kalian mendapatkan, silakan tulis kira-kira peraturan apa yang bisa diterapkan di kelas ini sehingga semua warga kelas merasa nyaman. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Silakan dikerjakan dalam waktu 2 menit. Ditulis kira-kira menurut kalian apa sih yang harus, aturan apa yang harus diterapkan di kelas ini supaya kelas ini nyaman. Oke, alhamdulillah sudah. Sekarang dimulai oleh grup 1 untuk menyampaikan aturan apa sih yang diharapkan supaya kelas 11-1 merasa nyaman semua warganya. Silakan. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan peraturan pemimpin. Ya. Pertama ada mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Ya. Lalu mendengarkan guru yang menyimpan kelas. Ya. Terus menghargai pendapat teman sekelas dan terakhir tidak menjahili jika berbeda pendapat. Oke. Terima kasih banyak. Beri aplaus untuk grup 1. Kalau dari peraturan pendapat yang telah disampaikan oleh grup 1, berarti bisa kita simpulkan nilai keyakinan apa yang ingin diterapkan di sekolah ini, seperti menghargai, menghormati guru, menghargai pendapat teman, tidak jahil terhadap pendapat teman. Kira-kira keyakinan apa sih yang ingin diterapkan di kelas ini? Hormat, good. Menghormati. Jadi grup 1 ingin keyakinan kelas yang ada di kelas ini adalah menghormati. Oke, terima kasih banyak. Sekarang grup 2 silakan perwakilannya untuk membacakan semua pendapat dari anggotanya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan peraturan yang kami buat agar kelas merasa nyaman. Yaitu menerbit kembali tasnya dan mencegah barang yang hilang, tidak menaruh barang berharga ke sembarang tempat di kelas, tidak meninggalkan barang sembarangan di kelas, dan mematikan alat elektronik ketika meninggalkan kelas. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk grup 2. Kira-kira kalau menutup tas ketika pergi, tidak meninggalkan barang berharga, terus selalu mematikan alat-alat alat-alat elektronik yang dipakai ketika meninggalkan kelas. Satu lagi apa tadi, Nak? Ya, tidak meninggalkan barang berharga. Bisa kita simpulkan keyakinan apa sih yang diharapkan dari grup 2? Aman, bagus, aman. Merasa memiliki rasa aman. Jadi kita sudah punya 2 keyakinan ya. 1, menghormati, kedua memiliki rasa aman. Sekarang grup 3 silakan perwakilannya untuk membacakan. Ini keyakinan kelas kelompok kami. Pertama, mengikuti secara aktif apabila terdapat suatu kerja kelompok bersama teman, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, melakukan piket kelas
2 jadwalnya. Datang tepat waktu. Oke, terima kasih banyak. Beri aplaus untuk grup 3. Kira-kira nilai keyakinan apa yang ingin diterapkan di kelas ini? Nah, komitmen. Bagus, kita berkomitmen. Nah, kita sudah punya 3 keyakinan kelas. Yang satu menghormati, nomor 2 rasa aman, nomor 3 adalah komitmen diri atau berkomitmen. Sekarang silakan grup 4, grup terakhir untuk menyampaikan pendapat dari teman satu grupnya. Ini saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan kesepakatan kelas yang telah kami buat. Yang pertama, saling menghargai antar teman satu sama lain. Yang kedua, tidak melindung dan mengganggu teman. Dan yang terakhir, tidak menyakiti hati teman. Oke, terima kasih banyak. Berikan tepuk tangan untuk grup keempat. Nilai keyakinan apa yang bisa kita terapkan dari harapan grup 4? Saling menerima, saling memiliki, saling menyayangi. Nah, anak-anakku kelas 11-1, Bu Ayu akan membacakan kembali ya, mulai dari kesepakatan yang sudah disampaikan oleh grup 1 sehingga bisa kita simpulkan keyakinan kelas berupa menghormati, grup 2 rasa aman, grup 3 berkomitmen, grup 4 saling menerima dan memiliki. Apakah kita sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah Bu Ayu bacakan? Sepakat. Alhamdulillah. Kalau sepakat, maka Bu Ayu ingin membuat sebuah kesepakatan keyakinan kelas yang berasal dari kesepakatan kita tadi untuk dibentuk dalam sebuah tulisan supaya nanti bisa ditempel di dinding kelas ini. Kalau yang di sana kan sudah ada peraturan kelas ya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang nantinya akan ditempel. Nah, sekarang masing-masing grup harus menulis. Tolong nanti ditulis dulu judulnya, keyakinan kelas. Selanjutnya grup 1 akan menulis keyakinan apa yang sudah disepakati oleh bersama. Dan jangan lupa ditandatangan di bawah. Begitu juga seterusnya untuk grup kedua, grup ketiga, dan grup keempat. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas, alhamdulillah. Sekarang mulai dari grup 1 ya. Silakan. Akan Bu Ayu ambilkan dulu videonya. Silakan, ini ada pensil warnanya. Oke. Ya, yang ini 1 yang buat judulnya keyakinan kelas dan ditulis nanti keyakinan apa berdasarkan kesimpulan grup 1. Keyakinan kelasnya akan diawali, karena ini kita yakin secara bersama-sama, maka akan diawali misalnya menghormati. Kami warga kelas 11-1 akan saling menghormati guru dan sesama teman, gitu ya. Begitu juga dengan seterusnya yang lain. Gemeter tangan kamu. Aduh. Nah, silakan ditulis keyakinannya. Dibutuhkan kalau buku pensil warna ada. Pensil warna tebalnya dari kantong aja nggak boleh. Apa? Dan nanti yang ditulis adalah, kalau ini kan masih kesepakatan atau aturan yang diharapkan, yang ditulis adalah keyakinan kelas dia. Kami warga kelas 11 akan saling menghormati sesuai dengan kesepakatan kita tadi terhadap keyakinan kelas. Nah, itunya ditempel juga nggak apa-apa. Jadi biar tahu harusnya apa sih dari grup 1, tempel di sini, apa tempel di sini. Ikut seperti ini. Yang warna lensi, ya ditulis di sini. Oh ya. Iron. Tulis kelompok 1. Tulisan biasa aja apa? Kelompok 1 aja ya. Tidak usah ditulis kelompoknya, tinggal tulis saja keyakinan kelasnya. Kami warga 11-1 silakan untuk post-itnya boleh dihias karena nanti akan ditempel
ditempelkan ya. Kalau butuh pensil warna silahkan. Ini masih berbentuk sebuah harapan, nanti dibentuk menjadi sebuah kata-kata yang bermakna keyakinan. Kalau bukti tadi dari harapannya bisa disebutkan menjadi keyakinan berkomitmen, maka bisa dirangkai menjadi sebuah kalimat. Kami warga kelas 11 ingin berkomitmen terhadap semua tugas yang diberikan. Bisa seperti itu Ini nanti ditempel saja di kertas kartonnya, nanti ditulis kembali berupa keyakinan. Tadi masih harapan ya atau aturan yang ingin diterapkan. Terima kasih. Ini untuk grup kedua silakan ditempel dulu harapannya tadi kalian mengisi peraturan kelas. Selanjutnya ditulis tentang keyakinan kelas. Akan ya, siapa yang mau tulis? Jangan dulu. Boleh. Jangan lupa nanti di poin paling bawah untuk diberi tanda tangan ya. Di balik bawah. Apa? Kalau merasa aman, kata-katanya menjadi warga kelas 11 akan saling menjaga keamanan. Terima kasih banyak. Silakan untuk grup 3 untuk menempelkan terlebih dahulu post-it-nya tadi dan menuliskan untuk keyakinan ketiga apa sih? Berkomitmen ya. Bisa digunakan kata-kata seperti kami warga kelas 11 akan selalu menjaga komitmen yang telah dibuat. Darah. Agak ke atas ya. Oh ini lupa belum ditanda tangan. Terima kasih banyak. Sekarang untuk grup 4 silakan. Ya, ditempel dulu harapan-harapannya tadi di sini. Silakan. Ya. Dan dituliskan sekarang keyakinan kelasnya. Silakan. Siapa yang mau menulis silakan. Warga 11 akan apa tadi keyakinan kelas kita yang nomor 4, saling menerima dan memiliki. Sudah kita sepakati. Terima kasih banyak. Untuk grup 1 tadi lupa belum tanda tangan. Silakan tanda tangan di paling bagian bawah dan jangan lupa ditulis nama juga di sini masing-masing anggota. Sekarang grup 2 belum tanda tangan ya tadi ya. Silakan tanda tangan dulu di bagian paling bawah. Bebas. Itu pulpen aja. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ada yang bisa bantu Bu Ayu pegang ini seperti ini? Oke, Bu Ayu akan bacakan kembali ya nak ya keyakinan kelas yang kita sepakati. Keyakinan yang pertama bahwa warga kelas 11 akan saling menghormati. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, warga kelas 11 akan saling menjaga keamanan kelas. Sepakat? Sepakat. Ya, keyakinan itu. Keyakinan nomor 3 adalah warga kelas 11 akan selalu menjaga komitmen kelas. Kita sepakat dengan keyakinan itu? Sepakat. Alhamdulillah. Yang terakhir, keyakinan nomor 4 adalah warga kelas 11 akan saling menerima, memiliki dan menyayangi teman. Sepakat dengan keyakinan itu? Sepakat. Alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua.
bisa membuat sebuah keyakinan kelas yang nanti akan kita pasang di sebelah peraturan kelas. Semoga keyakinan ini mendasari atau memotivasi kalian untuk mau menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya, untuk untuk semangatnya dalam membuat keyakinan kelas pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk sebelah satu. Agak berdasarkan motivasi apa tadi intensif teori motivasi dan paradigma kenapa sih keyakinan gua agama itu apa coba ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di lingkungan sekolah kita akan melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan SMA Negeri Cahaya Madani Banten Lurus. Diseminasi ini adalah bentuk aksi nyata kami, calon guru penggerak Kabupaten Pandeglang Angkatan 4. Sebagai penyaji pada kegiatan diseminasi ini adalah ada Bapak Arif Rahman Sidik, kemudian Ibu Hafsari Ayuning Tias, Ibu Hamidah, dan saya sendiri Retno Hasanin Tias. Baik, untuk mengawali kegiatan acara diseminasi ini, mari kita sama-sama buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum kepada Pak Harjono, dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah semesta alam. Pada hari ini memberi kita berbagai nikmat karunia-Nya, iman dan kesehatan, sehingga bisa terkumpul di dalam kondisi yang sehat tanpa lupa. Yang kedua, salam semoga senantiasa tetap tertuju pada kita kepada keluarga, pada para sahabat dan keluarga. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak, Pak Alim, Pak Midah, yang pada pagi hari ini akan melakukan diseminasi atau menyebarkan pengetahuan tentang praktik penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, baik itu terkait diri kita ya sebagai seorang guru maupun hubungan dengan siswa gitu ya. Nah, kebetulan saat ini di angkatan 6 ini ada 6 orang sebenarnya, 6 orang yang sedang melakukan aksi nyata atau tindakan nyata terkait apa yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggerak ya. Nanti kalau ke depan ikut guru penggerak akan hal yang sama dan praktek yang sama. Tapi paling tidak walaupun kita belum mengikuti program tersebut, kita sudah mengetahui bagaimana kita dapat menerapkan budaya positif yang mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan di lingkungan sekolah dan di kelas masing-masing.
atau mungkin ada hal yang masih masih tanda tanya, apakah yang salah satu itu benar atau yang salah satu masih ada yang perlu diperbaiki, ya. Karena pada dasarnya di program penggerak itu ada penyalaan, tapi kita diminta selalu refleksi, ya, refleksi diri terkait tindakan kita, mana saja yang perlu kita perbaiki di setiap waktu, ya. Sehingga diharapkan semakin hari itu kita mencapai perbaikan yang secara kontinu, ya, sehingga meningkat dari segala hal, semakin baik dalam segala hal karena melalui tahapan refleksi, ya. Bukan kita menyalahkan, kita refleksi untuk perbaikan, ya. Apalagi Bapak Ibu sebagai orang dewasa tidak lagi butuh diajari, hanya kita butuh refleksi dan rasanya introspeksi, ya. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih, semoga lancar dan bisa tercapai apa yang akan dituju pada kita hari ini. Bapak Ibu silakan disimak, nanti tanyakan kepada presenter 4 orang ini kira-kira apa-apa yang sesuai dengan kita CBS, ya, sekolah politik, sekiranya mana yang cocok dan sesuai dan mana yang perlu diperbaiki pada diri kita maupun pada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pembukaan yang dilaksanakan yang disampaikan oleh Pak Harjo. Kita langsung saja ya kepada Ibu. Kita memulai kegiatan diseminasi ini. Penyaji pertama akan disampaikan oleh Ibu Hafsah. Ada Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hadirnya Bapak dan Ibu untuk acara ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sekarang mulai acara kita akan melakukan sedikit refleksi diri untuk nanti sebagai pemuat apakah konsep-konsep yang akan disampaikan ini benar adanya atau masih perlu perbaikan. Nah, sekarang silakan Pak Ade untuk pindah ke sebelah sini supaya kita terpastikan harus berpasangan. Iya. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu silakan mengepalkan tangan sebelah kanan. Satu tangan saja sebelah kanan. Bapak Ibu akan bekerja dengan pasangan sebelahnya. Jadi ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak. Mantap ini. Nah, sekarang salah satu hanya mengepalkan tangan. Yang lain jangan. Yang satunya lagi cobalah membuka tangan dari teman tersebut dengan beraneka cara. Silakan. Boleh dicubit, boleh dibuka supaya tangan itu bisa terbuka. Silakan. Satu tangan saja. Tangan dari Ibu Titi. Tapi pakai satu tangan. Dua tangan boleh. Budaya positif itu datang dari hati, bukan dari orang lain memaksa. Itu secara
ada konsep yang waktu kemarin kami mengikuti guru penggerak itu disampaikan, yaitu konsep adanya teori kontrol dan teori stimulus response. Nah, seperti itu. Saya ada pertanyaan tematik, silakan Bapak Ibu terlebih dahulu. Berikut pertanyaan tematik sebelum kita masuk ke dalam konsep. Tadi kita sudah ada satu informasi ya, bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu sebenarnya bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri yang ingin hal itu terjadi. Nah, sekarang pertanyaan tematik. Ketika ada pertanyaan, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Setuju. Oke. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa saja. Jadi bisa iya, bisa tidak. Pertanyaan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya Bapak Ibu. Jawaban yang Bapak Ibu sampaikan juga mirip dengan jawaban saya waktu pertama kali fasilitator dan guru praktikum menanyakan terkait hal ini. Namun setelah kita mempelajari terlebih dalam terkait dengan teori stimulus kontrol, teori stimulus respon dan kontrol, ternyata ada beberapa miskonsepsi. Namun jika nanti miskonsepsi ini tidak sesuai dengan kearifan lokal di sekolah ini, pasti kita bisa mengadakan beberapa perubahan terkait hal tersebut. Selanjutnya kita akan lihat apa sih stimulus kontrol itu dan apa sih teori stimulus respon dan teori kontrol. Teori stimulus respon pada dasarnya adalah ketika kita berasumsi bahwa ketika anak dihukum pasti anak akan menurut. Ketika kita memberikan sebuah reward, pasti anak akan berlaku menjadi lebih baik. Namun ternyata konsep-konsep itu tidak benar adanya, bahwa ternyata ketika kita memberikan teori stimulus respon hanyalah sebuah impulsi kontrol. Dalam arti kita hanya seolah bisa mengontrol anak. Namun ternyata itu tidak benar adanya, karena seperti tadi Bapak Ibu sudah buktikan, ketika dipaksa dibuka, kalau Bapak Ibu tidak ingin membuka tangan, apakah bisa terbuka? Tidak. Berarti yang mengontrol adalah diri sendiri. Maka itu yang harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah ini adalah budaya positif, di mana salah satu dari budaya positif adalah self disiplin atau disiplin diri, di mana ketika siswa melakukan sesuatu itu atas dasar keinginan dirinya sendiri. Namun keinginan melakukan itu tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan atau norma-norma yang kita yakini kebenarannya. Nah, norma-norma nilai kebajikan itu pasti kita sesuaikan dengan lingkungan sekolah kita atau kearifan sekolah kita. Budaya positif ini jika bisa kita terapkan, insya Allah walaupun tidak ada pengawasan, tidak ada hukuman, anak-anak akan tetap berjalan sesuai dengan perilaku yang kita yakini perilaku yang benar. Walaupun itu tidak mudah, saya yakin itu tidak mudah dan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Karena itu membuat seperti hanya mengukir. Kalau mengukir hanya mengukir kayu pasti dalam beberapa jam, beberapa hari bisa. Tapi ketika kita ingin mengukir jiwa anak, mengukir akhlak anak tidak semudah itu. Itu butuh kebiasaan dan butuh contoh serta kebiasaan yang secara kontinu dan kebiasaan yang benar. Nah, salah satu kenapa anak mau berperilaku benar adalah adanya motivasi. Motivasi itulah yang penting dalam diri kita. Motivasi itu sendiri ada 3 hal Bapak dan Ibu. Motivasi menurut Dr. William Glasser itu ada 3. 1. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari seseorang atau institusi. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, sekarang saya ingin Bapak dan Ibu berbagi pengalaman terkait dengan salah satu peristiwa seandainya Bapak dan Ibu. Ceritakan pengalaman Bapak dan Ibu. Sebagai seorang guru, saat Anda mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan atau kepala sekolah?
Atau Anda tidak ingin mendapat surat teguran? Atau alasan kenapa Anda datang tepat waktu di sekolah, Anda ingin mendapat pujian atau diberi predikat sebagai guru berprestasi? Atau Anda ingin datang tepat waktu di kelas atau di sekolah karena Anda yang menghargai waktu dan menghargai diri sendiri dan ingin menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, sekarang saya akan spin ya. Jadi siapa yang mau bagi spin ya? Yeay. Bunia, apakah Bunia? Silakan Bunia. Kenapa Bunia ingin datang kantor tepat waktu? Yang pertama tadi, karena Bunia tidak ingin mendapat teguran dari kepala sekolah. Itu dua, karena mungkin Bunia ingin mendapatkan instansi sebagai guru paling berprestasi. Atau ketiga, karena ingin menghargai waktu dan menghargai diri juga ingin menjadi teladan bagi anak-anak. Boleh pilih salah satu, boleh dua, atau boleh ketiga-tiganya, namun harus ada alasannya. Pertama pilih nomor 3 ya. Nomor 3, karena menghargai waktu. Ada lagi kah yang mendorong Yang keduanya nomor 1. nomor 1? Boleh dijelaskan kenapa alasannya itu? Kalau nomor 3 itu karena menghargai waktu. Iya. Kalau misalnya telat, ya nanti banyak ke nomor 1. Nomor 1, ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu pada dasarnya pasti dipengaruhi oleh dua motivasi. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Tadi Bunia menyebutkan nomor 1, saya menghargai waktu dan ini menjadi teladan untuk siswa. Itu adalah motivasi intrinsik kita. Sedangkan ekstrinsiknya adalah supaya tidak mendapatkan teguran. Pada dasarnya setiap orang pasti akan melakukan seperti itu, Bapak dan Ibu. Walaupun sangat jarang, hanya mungkin beberapa orang yang motivasi intrinsiknya saja ada. Namun alangkah lebih baik ketika kita mempunyai dua motivasi itu, porsinya yang paling banyak adalah motivasi intrinsik supaya tercipta adanya budaya positif di sekolah atau self discipline. Oke, ke studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri patuh di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Ibu Anas akan mengiringi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, maka akan mendapatkan stiker bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Ibu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri antri dengan rapi. Sampai suatu saat Ibu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang itu. Maka ketika pada saat masuk kelas usai jam istirahat, murid kelas 2 tetap saja berebutan karena Pak Heru tidak memberikan stiker bintang tersebut. Menurut Bapak dan Ibu, kenapa bisa hal ini bisa terjadi? Karena apa? Ya, pertama mungkin ini karena kebiasaan yang dipaksakan ya. Kebiasaan yang dipaksakan. Dibuat-buat seperti itu, artinya tidak berdasarkan maksudnya tidak berdasarkan usaha dari Ibu Anas melalui kesadaran dari diri mereka. Apa yang dilakukan Ibu Anas tadi sudah memang dikondisikan di usia 2 kelas kelas 2 SD senang-senangnya mereka diberikan sesuatu
diiming-imingi. Sehingga menertibkan dengan cara seperti itu adalah strategi yang baik. Bu Anas mengusahakan bagaimana anak yang memang masih susah untuk diatur dengan menggunakan cara seperti itu. Hanya pada saat titik yang lain diberikan kepada Pak Heru karena akibat Bu Anas ini tidak berjalan karena komunikasi dengan baik tidak ada. Namun ada hal yang Bu Anas lupakan. Seharusnya tidak hanya sekedar itu saja. Pada saat beliau memberikan satu penghargaan bintang itu ada penjelasan yang masuk kepada kompetensi apa yang ingin diraih, keinginan apa yang ingin dicapai sehingga anak bisa tertib kepada nasihat-nasihat pendidikan atau budaya-budaya yang memang harus diberikan terus kepada anak, sehingga pada saat anak tidak ada kehadiran Bu Anas, siapapun yang akan mengganti, mereka paham bahwa kami berbaris tidak semata-mata untuk mencari bintang, tapi penjelasan itu sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan strategi bintang. Memang pelaksanaan awal strategi bintang kemudian ada penjelasannya, sehingga nanti timbul rasa diri kepada dari anak itu bisa akan disiplin masuk. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Lili. Baru akan kita ulas secara bersama-sama ya Bapak Ibu Guru. Silakan Bu Lili. Menurut Bu Lili, kenapa hal itu bisa terjadi? Pertama, betul kata Pak Lampu itu karena kebiasaan, ya. Karena siswanya, jadi siswa kebiasaan dapat main bintang itu dari Bu Anas, ya. Jadi tidak bisa mereka sendiri gitu, buat melakukannya kebiasaan itu. Kebiasaan sendiri. Iya. Dan mungkin itu saja Bu. Terima kasih banyak Bu Lili. Jadi akan kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu. Ternyata memang benar bahwa pengalaman itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena pengalaman Api dan mengajar sudah sangat lama, maka Api bisa menganalisa studi kasus itu dengan sangat detail. Kalau untuk anak kelas 2 SD memang benar, masih dibutuhkan motivasi ekstrinsik. Itu bisa berupa reward karena kondisinya adalah murid 2 SD. Namun seperti yang tadi Abi sampaikan, masih ada salah satu hal yang kurang disampaikan oleh Bu Anas. Kenapa hal itu harus diberikan? Apa tujuan dari pemberian stiker bintang? Bahwa tujuan dari pemberian stiker bintang adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa-siswa supaya mereka mau rapi berbaris apapun nanti ketika ada ataupun tidak ada stikernya. Nah, itulah salah satu juga kecakapan yang harus kita miliki sebagai seorang guru atau seorang pendidik, yaitu mengenal peserta didik. Tadi Api sudah menyampaikan betapa Api sangat detail sekali. Ketika anak 2 SD kita langsung berikan motivasi intrinsik itu tidaklah sangat mudah karena dia masih kelas 2 SD. Maka tetap harus diberikan motivasi ekstrinsik terlebih dahulu. Namun Bu Anas juga jangan lupa untuk memberikan motivasi intrinsik supaya nanti ketika ada atau tidak ada stiker bintang, anak-anak tetap akan berperilaku sesuai yang diharapkan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana dengan murid SMA? Masihkah murid SMA membutuhkan motivasi ekstrinsik berbentuk reward? Masih? Oke. Silakan minta tolong Hamid untuk di-spin. Kenapa masih? Alasannya untuk siswa SMA. Apakah masih butuh anak SMA yang kita mengajar di SMA yang membutuhkan reward untuk membuat anak itu mau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya? Menurut saya masih sih Miss, karena masih juga anak-anak SMA itu yang istilahnya belum sadar dirinya gitu. Jadi kalau misalnya kayak kesiangan aja mereka nggak ada. Jadi terus kayak tugas juga kan, mereka tuh kadang nggak ngerjain tugas gitu. Jadi kayak masih. Kalau menurut Bu Ilma masih, kita tolong Bu Hamid satu lagi. Setelah itu akan kita melihat teori apa sih
yang ada di balik dari teori motivasi? Motivasi itu tidak berupa barang. Jadi Oh bisa, tidak harus berupa barang. Contoh motivasi ekstrisik itu bisa penilaian siswa, ranking. terus ujian kepada siswa. Nah, apakah hal itu menurut Pak Ujian masih penting untuk tingkat SMA dalam tujuan untuk meningkatkan self disiplin dan juga meningkatkan kemampuan belajar dia? Masih Bu. Masih. Karena Usia yang anak SMA itu masih untuk diayomi juga gitu. jadi masih menurut Pak Ujian masih. Iya. Terima kasih banyak Pak Ujian. Jadi kita keep ya. Jadi ada Pak Ujian menyatakan masih, Bu Ilma masih. Boleh satu lagi Bu Hamid? Is. Ya. Kalau menurut Bu Rida bagaimana Bu Rida? Apakah untuk tingkat SMA motivasi ekstrisik berupa reward itu masih dibutuhkan? Kalau menurut saya masih ya. Karena apa? Karena motivasi itu memang harus selalu ada dari fisik maupun ekstrisik, walaupun memang aslinya kita sudah masuk dalam tahap dewasa ya. Tapi mungkin untuk motivasi ekstrisiknya bukan lagi seperti yang motivasi bintang ya. Berarti harus cari metode cara lain seperti apa, misalnya poin atau poin, misalnya poin saja, itu saja sih. Jadi menurut Bu Rida, motivasi ekstrisik berbentuk reward masih dibutuhkan untuk anak SMA, seusia SMA, namun tidak berbentuk stiker, bisa berbentuk poin. Terima kasih. Umi, kayaknya Umi ingin menyampaikan sesuatu, Umi. Apakah menurut Umi masih harus diberikan, masih penting? Dan masih harus ya, masih penting diberikan motivasi ekstrisik berupa reward untuk anak SMA karena kita guru SMA. Masih sangat diperlukan karena kan usia itu kan usia puber yang masa ingin diakui. Kadang pengakuan dari teman dan sebagainya. Jangan kan siswa, kayaknya guru juga kalau ada kita pendidikan atau kita dalam keadaan begini ada reward juga kita senang gitu. Jadi menurut Umi, apakah reward itu harus berbentuk tangible untuk bisa kita pegang atau Tidak harus. Oke, terima kasih banyak Bu. Bapak dan Ibu, pada awal saya mengikuti CGB saya juga beranggapan sama bahwa reward itu sangat penting. Namun ternyata setelah mempelajari lebih dalam, ada reward khusus yang ternyata justru bisa memberikan motivasi intrinsik atau meningkatkan berbentuk apresiasi positif. Nah, kenapa sih kok ternyata reward itu tidak boleh, penghargaan itu tidak boleh? Padahal seperti yang tadi Umi sampaikan, Umi sudah menyampaikan dengan sangat tepat bahwa butuh untuk diakui. Pengakuan itu termasuk salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia, diakui. Itu penting sekali karena itu bisa meningkatkan motivasi seseorang untuk mau melakukan sesuatu. Namun kenapa penghargaan dianggap sebagai hukuman? Justru penghargaan tidak meningkatkan motivasi diri seseorang, tapi malah membuat seseorang terjebak dalam kondisi yang tidak positif. Mari kita lihat Bapak Ibu menurut dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kenapa bisa seperti itu? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan dari orang lain itu seperti hukuman. Itu menurut Erich Fromm tahun 1993. Karena dengan adanya reward itu hanya akan berpengaruh pada jangka pendek saja. Seperti tadi, ketika kita memberikan reward kepada anak, tujuan kita untuk meningkatkan motivasi diri, ternyata ketika tidak ada reward, tidak ada motivasi untuk jangka panjangnya seperti itu. Jadi hanya berjalan efektif untuk jangka pendek. Yang kedua, kenapa penghargaan itu disebut menghukum? Bapak Ibu, ketika kita misalnya anak kita bimbing untuk lomba dan anak itu kita sampaikan
mengajarkan, nak, kamu harus menang ya, kamu harus memberikan yang terbaik yang kamu bisa, kamu harus ini. Apakah itu justru memberikan motivasi intrinsik yang sangat kuat? Menurut teori konsep Ericol ini justru sebaliknya. Kenapa? Karena penghargaan itu seperti menghukum anak untuk selalu bisa seperti itu. Padahal kadang-kadang sebagai anak juga ada keterbatasannya. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Hal ini juga pernah dibuktikan melalui sebuah riset ketika anak disuruh melihat sebuah gambar dengan ada perbedaan dalam dua gambar yang ada perbedaannya, dan anak itu disuruh memperhatikan perbedaan dengan adanya reward berupa uang. Ternyata anak itu malah lebih banyak melakukan kesalahan daripada anak yang tidak ada bujukan berupa reward. Hal itu kenapa? Karena kita ada fungsi otak yang akan membuat tense atau kerja otak kita berbeda ketika ada tekanan. Di situ letaknya. Penghargaan juga tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ternyata dengan penghargaan itu kadang-kadang untuk anak yang tidak bisa misalnya menjadi bintang di kelas, justru dengan adanya sistem ranking atau sebagainya akan membuat anak menjadi semakin jatuh, tidak mau mencoba, karena dia sudah berpikir, toh ketika saya mencoba pasti yang jadi juara hanya itu saja. Selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan, akan menimbulkan iri dengan sesama teman. Padahal untuk menciptakan budaya positif, salah satunya yang harus bisa diterapkan adalah well-being. Kita bisa menciptakan suasana yang positif di dalam lingkungan kelas supaya anak itu nyaman secara psikis dan secara fisik di situ. Nah, ini bentuk-bentuk apresiasi sebenarnya yang bisa kita berikan kepada anak tanpa harus berbentuk reward. Terlebih lagi barang, karena itu bentuk reward seperti barang itu sangat tidak bagus untuk meningkatkan kualitas belajar anak atau meningkatkan motivasi anak. Dalam memberikan apresiasi atau penuh pengetahuan, hal yang perlu kita ingat adalah beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, dan beri pengakuan kepada semua murid. Nah, hal ini lah yang menjadi pertimbangan kenapa kok penghargaan itu bisa menghukum. Kadang-kadang sebagai manusia juga kita pasti akan terfokus dengan yang bright atau yang cerdas saja di dalam kelas. Nah, pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses, tidak hanya pada hasil. Ketika anak berhasil melakukan tes, hasilnya bagus, baru kita beri ujian. Padahal sebelumnya mungkin mereka tidak melakukan proses secara baik dan benar. Nah, bentuk secara teknisnya, bentuk seperti apa sih apresiasi yang bisa kita berikan? Pembukanya mungkin kita bisa menyatakan sebagai, kemarin saya perhatikan, saya rasa empatimu itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ketika memberikan apresiasi, kita berikan juga nilai-nilai apa sih yang kita akui dari anak tersebut. Misalnya rasa empati. Kedua, mungkin rasa kepedulian. Kita bisa mengatakan, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu temanmu ketika temanmu sakit kemarin. Atau terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Jadi kita tetap menyampaikan nilai-nilai apa sih yang kuat dalam diri anak tersebut sehingga akan memperkuat motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Jadi ketika motivasi intrinsik itu ada, insya Allah maka budaya positif ini akan bisa diterapkan. Nah, salah satu teknis yang bisa kita lakukan supaya budaya positif itu kalau sudah dalam diri anak terbentuk, supaya lingkungannya juga mendorong budaya itu terbentuk, adalah adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Untuk keyakinan kelas dan kesepakatan kelas akan disampaikan oleh Bu Hamidah. Silakan Bu Hamidah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ayu. Mari kita beri aplaus untuk Bu Ayu bersama-sama. Ya, prakteknya yang pertama, ya, memberikan kesempatan bagi semua warga sekolah, warga kelas untuk menulis keyakinan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas nanti ditulis, ya. Kalau saya praktiknya kemarin menggunakan sticky note, jadi masing-masing siswa itu menuliskan keyakinan kelas yang mereka mau dengan menggunakan sticky note atau bisa langsung ditempel pada papan tulis. Ya, jadi masing-masing anak menuliskan apa sih yang mau
yang ingin dia ungkapkan untuk disepakati bersama. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya CGP berikutnya adalah Bapak Arun. Ya, saya persilakan kepada Pak Arun. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, tepuk tangan untuk Bu Hamid, Bu. Itu luar biasa. Alhamdulillah, ini menjelang siang bagaimana nih kesepakatan kelasnya? Kan tadi sudah dibahas nih tentang keyakinan kelas dengan Bu Hamid. Sekarang kita mau istirahat dulu atau gimana nih? Atau lanjut saja? Lanjut aja? Lanjut ya? Oke, siap, laksanakan. Terima kasih. Nah, tadi sudah dibahas dari Bu Ayu. Tadi bahas apa Bu Ayu ya? Bu Irma? Reward ya? Oh, penghargaan. Ya? Teori motivasi. Terus penghargaan dari reward ya. Gimana tuh penghargaan tuh, bagus atau tidak tadi? Bagus ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Terus Bu Hamid tadi membahas apa nih? Keyakinan kelas. Iya, apa sih keyakinan kelas? Bu Dewi tadi? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh Oke, seperti oleh bersama. Berarti di dalamnya termasuk mungkin dalamnya nanti ketika keyakinan kelas itu ada konsekuensi. Oke, sip. Jadi situ ada konsekuensi ya Bu ya, bukan hukuman ternyata ya, jadi konsekuensi. Terus kalau kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu guru termasuk di dalamnya atau tidak Bu tadi? Harusnya ada di dalamnya. Harusnya di dalamnya Bu ya, jadi guru dan siswa kayak gitu ya. Jadi sebagai mungkin nantinya sebagai pemantau juga. Oke. Selanjutnya akan ada hubungannya nih dengan materi yang akan disampaikan oleh Bu Retno terkait kebutuhan dasar manusia. Ini akan ada hubungannya dengan materi yang akan disampaikan oleh Bu Retno, yaitu posisi kontrol. Ya Bu ya, benar. Oke. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimana kita sebagai biasanya seorang pendidik, biasanya kan tugas kita sudah pada tahu ya, mungkin Ibu dan Bapak, kita tidak hanya mengajar, tapi kita juga bagaimana caranya mendidik para peserta didik kita. Itu berasal dari dirinya sendiri, tanpa kita paksa. Begitu Ibu dan Bapak, sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini, penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita berjalan baik. Demikian Ibu dan Bapak, ada tambahan lain dari Pak Arif, Bu Ayu, Bu Hamidah? Ada pemahaman dalam konsep kita terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, adakah yang sudah memahami akan adanya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada yang ingin disampaikan Ibu dan Bapak terkait apa itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Oke Bu Dewi, terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya hukuman dengan konsekuensi itu adalah dua hal yang berbeda. Walaupun sebenarnya ketika misalkan dilakukan memang kadang orang tidak mampu untuk membedakannya. Hanya saja jelas hukuman dengan konsekuensi itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau hukuman menurut saya itu adalah tindakan di mana akan mempengaruhi psikis peserta didik atau orang yang menerima hukumannya, dan biasanya hukuman ini terjadi oleh satu pihak, artinya ada penghukum gitu. Tapi kalau konsekuensi ini adalah suatu kesepakatan bersama. Jadi tidak akan ada perasaan benci atau perasaan merasa tersalahkan ketika mereka melakukan kesalahan, karena mereka sudah tahu jika mereka melakukan kesalahan mereka akan menerima konsekuensi sesuai dengan kesepakatannya. Itu yang saya pahami. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Dewi, luar biasa tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bu Dewi, bahwa hukuman itu ada di tahap paling awal ketika kita ingin mengembalikan anak kepada nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya atau nilai-nilai kebajikan. Tahap itu bisa naik lagi menuju ke konsekuensi. Konsekuensi itu penggambaran dari kesepakatan atau keyakinan kelas.
Jadi kita mengembalikan sesuai apa yang sudah disepakati, merupakan bagian dari konsekuensi. Nah, tahap paling final atau ultimate goal-nya ketika kita mau mengembalikan anak kepada perilaku yang benar sesuai yang kita yakini adalah segitiga restitusi. Ini paling final karena dengan segitiga restitusi kita sudah bisa mengembalikan anak dengan penggabungan dari restitusi sendiri dan dari konsekuensi. Jadi di sini anak tidak hanya sekedar melakukan perbaikan karena dia tahu konsekuensinya, namun anak juga memperbaiki dari dalam diri apa yang mereka yakini kebenarannya. Maka di awal kita harus menstabilkan emosi anak, menstabilkan identitas anak atau menstabilkan emosi anak dengan menenangkan anak terlebih dahulu. Selanjutnya kita melakukan validasi kebutuhan dan terakhir kita melakukan mencari atau mengembalikan anak kepada hal-hal yang kita yakini kebenarannya. Dan semoga harapan kita semua yang ada di sini setelah diseminasi ini kita bisa menerapkan validasi, menerapkan segitiga restitusi. Jadi tidak hanya sekedar hukuman yang hanya satu pihak yang ditetapkan oleh kita dan anak harus mengikuti, ataupun juga konsekuensi ada dua arah juga, namun kita sudah bisa lebih lanjut kepada segitiga restitusi. Demikian Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditambahkan lagi? Baik, kalau begitu terima kasih banyak Ibu dan Bapak atas partisipasi luar biasa. Kita berikan applause untuk kita semua. Baik, dengan berakhirnya sesi barusan tanya jawab dengan materi yang segitiga restitusi ini, mudah-mudahan ya kita dari calon guru penggerak nanti akan menyampaikan bagaimana hasilnya ini seperti apa dan mengkomunikasikan dengan manajemen sekolah, terutama Bapak Kepala Sekolah terkait yang tadi disampaikan juga bahwa materi ini memang sangat dibutuhkan untuk lingkungan sekolah kita sehingga bisa terbentuk suatu keyakinan sekolah yang dapat disepakati atau diyakinkan oleh semua warga sekolah Cahaya Madani Banten Boarding School. Demikian Ibu dan Bapak, terima kasih dari kami atas partisipasinya. Semoga bermanfaat dan kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.